Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkuin Radiat Marpaung, calon guru penggerak dari Kabupaten Deli Serdang PDP 107 dari SMA Swasta Iskandar Batangkuis. Yang pada kali ini, di video ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di lingkungan sekolah. Cara yang akan saya lakukan untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang akan saya dapatkan di lingkungan sekolah, yang pertama adalah membuat atau menyusun terlebih dahulu rencana program guru penggerak yang akan dilakukan atau dijalani di sekolah saya nanti. Nah, yang kedua, setelah itu saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dengan menunjukkan rencana-rencana program yang telah disusun. Nah, setelah itu saya akan meminta izin kepada kepala sekolah dalam menjalankan program guru penggerak ini bersama dengan rekan sejawat saya atau rekan kerja di sekolah yang memiliki satu pemikiran dalam menjalankan tugas guru penggerak dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Nah, juga bisa dilakukan. Yang ketiga itu adalah membentuk komunitas praktisi. Bisa jadi dengan cara berkumpul dengan rekan sejawat untuk melakukan diskusi, ataupun komunitas praktisi bisa memanggil calon guru penggerak yang lain untuk sama-sama melakukan diskusi atau sosialisasi dalam menjalankan program guru penggerak tersebut. Lalu selanjutnya, setelah membentuk komunitas praktisi, saya akan meminta dukungan dan bantuan kepada guru-guru yang lainnya untuk mengikuti program-program yang telah disusun dan direncanakan tersebut. Langkah-langkah yang diambil dalam cara proses pengambilan keputusan, yang pertama itu adalah dengan cara menentukan masalah. Kita harus mencari masalah atau kasus yang sering terjadi di sekolah kita yang sangat sulit untuk diselesaikan, yaitu kasus atau masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral untuk bagaimana cara proses pengambilan keputusan yang terbaik. Yang kedua, mengambil atau membuat keputusan dengan menerapkan paradigma atau prinsip pembuat keputusan dengan cara melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah terhadap kasus yang telah terjadi. Yang ketiga, setelah kita menerapkan langkah-langkah tersebut, kita akan mengambil keputusan yang sudah dibuat dengan cara merefleksikan keputusan tersebut dengan rekan sejawat. Setelah itu, kita akan melakukan diskusi atau sosialisasi di sekolah kita, mencari kasus atau masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, kemudian kasus itu akan kita ambil keputusan bagaimana cara pengambilan keputusannya dengan menerapkan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan melalui 9 langkah tersebut. Kemudian setelah keputusan itu kita refleksikan, kita akan meminta bantuan teman atau rekan sejawat melihat bagaimana keputusan yang telah diambil ke lingkungan sekolah kita. Pertanyaannya, kapan sih akan dimulai penerapan kegiatan pengambilan keputusan tersebut? Saya akan mulai menerapkan pengambilan keputusan ini pada seminggu ke depan, karena seminggu ke depan tanggal 13 April itu adalah hari libur memperingati bulan suci Ramadan. Jadi akan diterapkan ke minggu ke depannya lagi, yaitu hari Senin pada tanggal 20 April 2021. Karena tanggal tersebut adalah mulai masuk sekolah anak siswa kembali, dan meminta rekan sejawat atau komunitas praktisi, kita akan melakukan diskusi dan sosialisasinya tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di lingkungan sekolah.
mendampingi saya dalam pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah selaku tokoh idola saya yang selalu mendukung dan membimbing dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti kegiatan program guru penggerak ini. Dalam melakukan ini, kepala sekolah selalu memberi dukungan, bantuan apapun itu untuk memajukan dan mensejahterakan bagaimana sekolah akan terus bergerak, terus maju, dan terus menghasilkan karya atau murid-murid yang menghasilkan murid-murid sesuai dengan harapan bangsa. Nah, untuk teman diskusi saya atau teman rekan sejawat saya yang akan mendampingi saya atau yang akan membantu saya itu adalah ya, teman rekan sejawat saya yang akan mendampingi saya tersebut adalah Bu Dani. Nah, Bu Dani ini adalah bagian wakil kepala sekolah sekaligus sebagai mitra atau orang yang paling dekat dengan siswa di sekolah. Nah, ini akan menjadi teman rekan sejawat saya. Dia juga sekaligus guru bahasa Indonesia di sekolah saya SMA Swasta Iskandar. Dia yang akan membantu saya dalam melakukan diskusi atau sosialisasi tentang program guru penggerak, tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di lingkungan sekolah. Terima kasih.